Halo, selamat pagi. Oke, kita lanjutkan ke aplikasi turunan lainnya ya. Di sini kita akan belajar mengenai kemonotonan fungsi, salah satu aplikasi dari turunan. Oke, kita langsung bahas saja kemonotonan fungsi ya. Oke, kemonotonan fungsi. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah diamati. Misalnya untuk grafik fungsi yang digambarkan di bawah ini. Kita dapat mengatakan bahwa fungsi y sama dengan fx naik pada interval x kurang dari a. Ini naik ya. Ini naik dan naik pada atau naik x lebih dari b. Kemudian monoton turun pada interval x lebih dari a dan x kurang dari b. Gitu ya. Maka secara aljabar pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Misalkan fungsi trigonometri yang didefinisikan di selang I, fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x I kurang dari x2 maka fx1 kurang dari fx2. Kebalikannya ya. X1-nya kurang dari x2 maka fx1-nya kurang dari fx2. Kemudian untuk fungsi turun sebaliknya. X1-nya kurang dari x2 maka fx1-nya lebih dari fx2. Oke. Kemudian dalam suatu kemonotonan fungsi ada namanya teorema ya. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka merupakan fungsi turun. Nah, jadi kalau misalnya turunan pertama dari f(x)-nya lebih dari 0 ya, maka dia fungsi naik. Kalau misalnya turunan pertamanya kurang dari 0, maka dia fungsi turun. Kayak contohnya. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 dikurang 15. Oke, yang pertama kita menentukan turun pertama fungsi fx dulu. Fx-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 15. Berarti turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2 kurang 3x pangkat 2 turunannya 6x ya. Yang 15 turunannya 0. Kemudian kita melakukan membuat fungsi fx-nya. 3x pangkat 2 kurang 6x sama dengan 0 ya. Kemudian kita faktorkan. 3x-nya kita keluarkan. Berarti di dalamnya x kurang 2. Berarti faktornya adalah 3x dengan x kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0. Dan x-nya sama dengan 0. Jadi pembuat 0-nya 3x sama dengan 0. Atau x kurang 2 sama dengan 0. Karena 3x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 2-nya benda ruas. Berarti menjadi 2. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Oke, kemudian kita lakukan titik ujinya. Kita lakukan titik uji ya. Oke, di sini ada 0 dan ada 2. Kita lakukan pengujian di sini 1, di tengah-tengahnya di sini negatif 1. Di sini titik ujinya adalah 3. Ketika kita masukkan 3, maka f aksennya kan f aksen x-nya tadi sama dengan 3x pangkat 2 kurang 6x ya. Ketika kita masukkan 3, berarti f aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kita masukkan ya. 3 pangkat 2 kurang 6 kali 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9 kali 3 berarti 27. Kurang 6 kali 3, 18, 27 kurang 18 adalah 9. Nah, 9 adalah lebih dari 0.
Oke ya, berarti dia di sini positif, di sini negatif, dan di sini juga positif. Oke, sehingga interval ketika dia fungsinya naik, maka ketika x-nya kurang dari 0 atau x-nya kurang dari lebih dari 2 ya, berarti rentangnya di sini dia naik, berarti x-nya lebih dari 2 dan kemudian turun rentangnya ketika x-nya kurang dari 0. Kemudian syarat turun ketika x-nya kurang dari 0 yang di tengah ya, dan x-nya lebih dari 0 dan x-nya kurang dari 2. Oke, next contoh yang kelima. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3 per x kurang 1. Oke, kita tentukan. Tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3 per x kurang 1. Menggunakan aturan pembagian sehingga diperoleh, ini kita turunan ya, kita turunkan ya f-aksennya ya. Karena untuk yang misalnya fx sama dengan u per pi, maka ingat turunan pertama dari fx-nya sama dengan u aksen pi kurang u pi aksen per pi pangkat 2 ya. Sehingga yang ini menjadi u, yang di bawah menjadi pi ya. Berarti turunan dari x pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2x. U-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 3. Berarti u aksennya sama dengan 2x ya. Kemudian pi-nya sama dengan x kurang 1 dan pi aksennya sama dengan 1. Turunan dari f, turunan dari pi adalah 1 ya. Oke, sehingga didapatkan 2x kali x kurang 1. U aksennya 2x kali x kurang 1 kurang x pangkat 2 tambah 3 kali 1. 2x kali x itu 2x pangkat 2 ya. Sama dengan 2x pangkat 2. 2x kali negatif 1 kurang 2x. Kurang x pangkat 2 tambah 3 ya. Kita buka kurung aja langsung ya. Kurang x pangkat 2 kurang 3. Berarti 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2 adalah x pangkat 2. Kurang 2x kurang 3 ya. Per x kurang 2 pangkat 2. Kemudian difaktorkan nih. Faktor dari x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 adalah x tambah 1 kali x kurang 3. Sehingga disederhanakan. Nggak bisa sederhanakan ya. Berarti inilah yang sederhananya. Oke, kemudian kita tentukan titik-titik kritisnya. Kita tentukan titik kritisnya. Titik stasioner itu tercipta ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan hasil 0 maka di atasnya harus 0 gitu ya. Berarti x tambah 1 kali x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga dapatkan x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0 gitu ya dari sini. Berarti x-nya sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan 3. Ini negatif 3 pindah ruas, ini satunya pindah ruas. Oke, kemudian titik singularnya adalah yang di pernya ya, yang di bawahnya. Yang ini titik singular. Dia syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kemudian kita lakukan titik kritisnya. Tadi ada titik kritisnya ada negatif 1, ada 1, dan ada 3 ya. Kemudian dimasukkan ke dalam. Di sini yang kurang dari negatif 1, negatif 2. Di sini titik ujinya negatif 3. Di sini titik ujinya, di sini 0 ya. Sini 0 titik ujinya. Di sini 2 titik ujinya, di sini 4. Kemudian titik-titik uji ini dimasukkan ke dalam suatu fungsi f aksen x turunan pertama dari fx. Sehingga dapatkan di sininya hasilnya lebih dari 0. Dari rentang negatif 1 sampai dengan 1 kurang dari 0. Dari rentang 1 sampai dengan 3 kurang dari 0. Dan rentang lebih dari 3 itu adalah lebih dari 0. Oke, sehingga fungsinya naik itu ketika turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Berarti dari sini ke sini naik.
dan juga dari sini ke sini naik gitu ya. Berarti naik pada interval X kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 3. Kemudian turun ketika dia 0, kurang dari 0. Berarti turun dari sini ke sini, dia turun. Sehingga intervalnya, sehingga dapatkan turun, yaitu ketika X-nya lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 1, atau X-nya kurang dari 1 dan X-nya lebih dari 1. Oke, sampai sini dulu ya pelajaran kita mengenai kemonotonan fungsi. Next kita akan membahas pelajaran matematika lainnya. Oke, silakan dipahami dan silakan dipelajari ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ketikkan di kolom komentar. Oke, bye-bye.